bedah buku kami yang menarik ini. Jadi, hari ini kami akan membahas buku yang berjudul Pendidikan Keluarga yang membahas tentang konsep dan strategi, karya Safruddin Aziz MPD. Jadi buku ini sangat relevan untuk kita bahas, terutama bagi kita yang terlibat dalam dunia pendidikan. Baik, perkenalkan, di sini saya Dinda Meriani dengan NPM A1J023008 dengan rekan saya. Oke, jadi saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Oke, untuk identitas buku lebih lanjut mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Inka. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dinda. Jadi untuk identitas buku ini yang berjudul Pendidikan Keluarga yang membahas konsep dan strategi ditulis oleh Safruddin Aziz MPD, seorang akademisi yang menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis keluarga. Buku ini diterbitkan oleh Gapha Media di Yogyakarta pada tahun 2015 dengan nomor ISBN 9786027869967. Buku ini terdiri atas sekitar 258 halaman dengan tambahan 10 halaman pendahuluan yang bernomor Romawi, ditulis dalam bahasa Indonesia. Buku ini termasuk kategori pendidikan khususnya pada pendidikan keluarga dan pengasuhan anak dalam konteks nilai moral dan sosial. Buku ini juga menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana kita dapat berpikir untuk pencakapan hidup yang efektif dalam konteks pendidikan. Saya sangat menantikan untuk membahas berbagai tema yang akan diangkat dalam buku ini. Nah, mungkin untuk desain bukunya boleh dijelaskan sama rekan saya. Oke, jadi di sini untuk dari desain buku ini memiliki tampilan yang sederhana dan akademis sesuai dengan karakter ilmiah pendidikan. Tata letak di dalamnya tersusun rapi dan sistematis. Jadi dengan pembagian bab dan subbab yang jelas, teknisnya disajikan dengan struktur formal, dilengkapi dengan pengantar, daftar pustaka, dan beberapa kutipan teori dari pendidikan yang relevan. Jadi desain interiornya mencerminkan buku akademik yang mudah dibaca dan dipahami oleh mahasiswa, guru, maupun orang tua sendiri. Pemilihan huruf dan jarak antar baris dibuat profesional agar nyaman dibaca dalam sesi panjang, menjadikannya cocok sebagai referensi untuk pembelajaran. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kembali. Kepada rekan saya persilakan. Baik, jadi untuk selanjutnya itu ada cover buku. Nah, sampul buku ini menampilkan desain yang bersih dan profesional dengan dominasi warna lembut yang memberikan kesan yang tenang dan edukatif. Pada bagian depan, judul Pendidikan Keluarga dengan konsep dan strategi ditulis dengan huruf besar yang mudah dibaca, diikuti nama penulis dan logo penerbit Gapha Media di bagian atasnya. Secara visual, covernya mempresentasikan isi buku yang berfokus pada nilai-nilai keluarga, pendidikan karakter, dan pembinaan moral anak. Tidak banyak elemen dekoratif yang digunakan sehingga desainnya menonjolkan kesan ilmiah dan formal. Ciri khasnya juga seperti buku teks akademis. Nah, mungkin untuk ukuran buku boleh dijelaskan sama rekan saya. Baik, jadi di sini buku ini berukuran sekitar 23 cm dan tinggi dengan lebar yang proporsional seperti buku teks pada umumnya sekitar ukuran B5. Dan ukuran buku ini menjadikannya cukup ringkas untuk dibawa, tetapi tetap luas untuk dibaca, dengan nyaman di meja kerja atau di ruang belajar. Jadi ketebalan buku mencapai lebih dari 250 halaman yang menunjukkan bahwa isinya komprehensif dan mendalam. Jadi format dan ukuran tersebut memperlihatkan bahwa buku ini dirancang sebagai bahan rujukan pendidikan, bukan sekedar bacaan populer ringan. Mungkin untuk isi buku yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Baik, jadi untuk isi buku itu yang pertama ada di bagian pendahuluan, yang dimana membuka pemaparan dengan menekankan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan manusia.
Safruddin Aziz menjelaskan bahwasanya proses pendidikan anak dimulai sejak di dalam rumah, jauh sebelum anak mengenal lingkungan sekolah. Ia menyoroti persoalan zaman modern, yang dimana banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga peran keluarga dalam pendidikan sering terabaikan. Pendahuluan juga menjelaskan latar belakang penulisan buku ini, yakni keprihatinan terhadap menurunnya fungsi keluarga dalam membentuk karakter anak. Penulis juga menegaskan bahwa tujuan buku ini adalah memberikan konsep dan strategi yang praktis agar pendidikan keluarga dapat dihidupkan kembali di tengah banyaknya tantangan sosial dan budaya masa kini. Baik, mungkin untuk penjelasan bab per babnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya jelaskan untuk yang pertama itu ada di bab pertama, yang dimana bab pertama ini berisi pengantar mengenai hakikat pendidikan keluarga, dan dimana juga penulis menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat utama anak belajar nilai, norma, sikap, dan perilaku. Pendidikan keluarga dipandang sebagai fondasi moral dan sosial anak yang tidak bisa digantikan oleh pendidikan formal. Safruddin Aziz juga menegaskan bahwa pendidikan dalam keluarga mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yang dimana intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam bab ini pula dijelaskan bahwa perbedaan antara pendidikan keluarga formal dan non-formal serta hubungan ketiganya dalam membentuk manusia yang seimbang. Mungkin untuk bab selanjutnya boleh rekan saya? Oke, jadi untuk yang pada bab kedua, yaitu menguraikan secara komprehensif tentang konsep pendidikan keluarga. Penulis menjelaskan pengertian pendidikan keluarga sebagai proses pembelajaran nilai dan karakter dalam lingkungan keluarga yang berlangsung secara informal, keberlanjutan, dan penuh kasih. Fungsi pendidikan keluarga ini antara lain mulai dari membentuk kepribadian anak, menanamkan nilai moral dan agama, serta menyiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah melahirkan manusia yang beriman, berakhlak, mandiri, dan berilmu. Namun, penulis juga menyoroti berbagai kendala seperti kesibukan orang tua, pengaruh negatif media, serta lemahnya komunikasi antar anggota keluarga. Ia juga menawarkan solusi agar orang tua mampu menyeimbangkan antara pekerjaan, waktu, tanggung jawab pendidikan anak. Baik, untuk bab yang selanjutnya itu bab ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab ketiga itu membahas tentang peran, kewajiban, dan hak setiap anggota keluarga dalam proses pendidikan. Safruddin Aziz menekankan keseimbangan antara tanggung jawab orang tua dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Orang tua memiliki kewajiban memberikan teladan, bimbingan, serta menciptakan suasana rumah tangga yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Sementara itu, anak memiliki kewajiban untuk menghormati, mendengarkan, dan belajar dari orang tua. Penulis juga menyinggung hubungan suami istri dalam membangun kerjasama edukatif yang harmonis, karena keluarga yang kokoh hanya bisa terbentuk jika komunikasi dan pembagian peran berjalan dengan selaras. Mungkin untuk bab selanjutnya. Baik, selanjutnya itu di bab keempat, yaitu membahas pendidikan sejak sebelum anak lahir atau disebut juga pendidikan prenatal. Safruddin Aziz juga menjelaskan bahwa pendidikan tidak dimulai sejak anak lahir, tetapi sejak masa kehamilan. Nah, pada tahap ini, ibu dan ayah harus menyiapkan diri secara spiritual, emosional, dan fisik untuk menyambut kelahiran sang anak. Pendidikan prenatal mencakup perilaku, doa, bacaan Al-Quran, serta suasana psikologis yang positif agar janin tumbuh dalam lingkungan penuh kasih. Penulis juga mengaitkannya dengan konsep tarbiyah fitrah, bahwasannya manusia membawa potensi baik sejak dalam kandungan yang perlu dijaga melalui perilaku dan nilai-nilai orang tuanya. Di bab ini juga menegaskan pentingnya peran ibu hamil dan ayah dalam menciptakan lingkungan rohani yang sehat sejak dini. Baik, untuk bab selanjutnya boleh dijelaskan. Baik, untuk di bab kelima ini menyoroti pentingnya pendidikan yang
menumbuhkan kreativitas anak. Jadi menurut Safarudin Aziz, keluarga adalah ruang pertama tempat anak belajar, bereksperimen, bertanya, dan mengekspresikan dirinya. Orang tua diharapkan memberi ruang kebebasan yang terarah agar potensi anak berkembang secara optimal. Jadi penulis menjelaskan berbagai cara menstimulasi kreativitas anak seperti melalui permainan edukatif, kegiatan seni, membaca, dan eksplor alam. Ia menekankan bahwa pendidikan keluarga tidak boleh kaku dan menekan, tetapi harus menumbuhkan rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemandirian anak. Jadi kreativitas ini dipandang sebagai bagian penting dari pembentukan karakter dan kecerdasan emosional. Untuk bab selanjutnya, boleh dipersilahkan pada rekan saya. Baik, pada bab ke-6 kita berfokus pada pendidikan spiritual sebagai inti dari seluruh proses pendidikan keluarga. Safarudin Aziz menyebutkan Pada bab ke-6 berfokus pada pendidikan spiritual sebagai inti dari seluruh proses pendidikan keluarga. Safarudin Aziz menjelaskan bahwa spiritualitas adalah dimensi terdalam manusia yang menuntun perilaku, moral, dan niat. Pendidikan spiritual dalam keluarga dilakukan melalui pembiasaan ibadah, doa bersama, membaca kitab suci, serta keteladanan orang tua dalam berakhlak. Jadi untuk materi yang pada bab ke-7 itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk di bab ke-7 itu membahas bahwa Safarudin Aziz menguraikan bahwa karakter dibangun melalui keteladanan, kebiasaan, disiplin, dan kasih sayang. Jadi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, empati, dan kesederhanaan harus ditanamkan sejak dini di rumah. Penulis juga mengaitkan pendidikan karakter dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, pada bab ke-8 ini membahas bahwa kondisi bangsa Indonesia yang masih terpuruk akibat maraknya korupsi menuntut adanya upaya serius untuk membangun karakter anti korupsi sejak dini, terutama melalui pendidikan dalam keluarga. Korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak moral dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesederhanaan. Pendidikan anti korupsi dalam keluarga dilakukan melalui pembiasaan, penyadaran, pemberian teladan, serta penerapan reward and punishment yang mendidik. Orang tua berperan penting menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan dilarang oleh agama, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti korupsi waktu ataupun kepercayaan. Dengan metode sederhana seperti diskusi, kisah teladan, dan kontrol perilaku sehari-hari, anak-anak dibentuk menjadi generasi yang jujur, berani menolak kecurangan, serta memiliki integritas moral yang kuat. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang bersih, adil, dan beradab. Untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita sudah sampai ke bab ke-9, yang dimana bab ini membahas tentang pendidikan seks dalam keluarga, merupakan upaya penting untuk membimbing anak agar memahami dan mengelola naluri seksualnya secara benar dan sesuai tuntunan agama dan moral. Mengingat seks merupakan fitrah manusia yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Jadi ketidaktepatan pengelolaan nafsu seksual dapat menimbulkan berbagai penyimpangan seperti seks bebas, pelecehan, dan kekerasan seksual yang kini marak terjadi di masyarakat. Jadi oleh karena itu, pendidikan seks perlu diberikan sejak dini melalui penanaman nilai akhlak, etika pergaulan, dan pemahaman tentang tubuh serta batasan aurat. Kemudian
Tujuannya agar anak memiliki kesadaran menjaga kehormatan dirinya, memahami fungsi organ reproduksi, dan menghindari perilaku menyimpang. Jadi dalam pelaksanaannya, orang tua berperan besar melalui keteladanan, pembiasaan, penyadaran, dan pengawasan yang disertai pendekatan spiritual. Jadi, materi pendidikan seks disesuaikan dengan anak usia dini, mulai dari pengenalan anatomi tubuh dan aurat hingga pemahaman tentang etika hubungan antara laki-laki dan perempuan, agar terbentuk generasi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan mampu menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan. Mungkin untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi pada bab ke-10 ini, pendidikan kecakapan hidup atau life skills merupakan proses pendidikan yang bertujuan membekali individu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis agar mampu menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan hidup secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik yang diterapkan secara seimbang di lingkungan sekolah, masyarakat, dan terutama itu keluarga sebagai pusat pendidikan pertama. Dalam keluarga, pendidikan life skill diwujudkan melalui pembiasaan dan latihan keterampilan sehari-hari, penanaman nilai-nilai etika, kerja keras, dan kemandirian. Hakikatnya, pendidikan kecakapan hidup berfungsi menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan kehidupan nyata, memiliki daya saing, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Prinsipnya berorientasi pada learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together, dengan tujuan membentuk individu yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pada masa lalu, keluarga menjadi wadah efektif dalam menumbuhkan kreativitas dan produktivitas anak. Sementara, tantangan masa kini menuntut keluarga modern untuk kembali menanamkan nilai-nilai kecakapan hidup agar anak tidak sekedar menjadi konsumen, tetapi insan kreatif, produktif, dan berkarakter unggul. Jadi, untuk bab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi kita udah sampai di detik-detik bab terakhir pembahasan dari buku yang telah kita sampaikan tadi, yang dimana ini adalah bab ke-11 yang pembahasannya mengenai kebiasaan membaca dalam keluarga merupakan bentuk pendidikan dasar yang berperan penting dalam membangun kecerdasan, kreativitas, dan karakter anggota keluarga. Namun, sayangnya belum menjadi tradisi yang kuat di masyarakat. Padahal, membaca merupakan perintah pertama dalam ajaran Islam dan mencakup pemahaman terhadap ayat-ayat Tuhan baik yang tertulis maupun yang terhampar di alam semesta. Dalam praktiknya, minat baca keluarga masih rendah karena dominannya budaya lisan, kurangnya fasilitas bacaan, serta minimnya kesadaran orang tua akan pentingnya membaca. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi pelopor yang dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik, membiasakan kegiatan membaca bersama anak, membangun perpustakaan keluarga, serta memberikan motivasi melalui kegiatan seperti mengunjungi toko buku atau pameran. Kemudian membaca tidak hanya berarti memperoleh informasi, tetapi juga melatih berpikir kritis dan kreatif dengan menelaah ide, utama konteks, argumen, dan asumsi dalam teks. Dengan demikian, budaya membaca dalam keluarga akan melahirkan generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan mampu berpikir mendalam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baik, jadi bab selanjutnya itu pada bab ke-12, yang dimana manajemen dalam keluarga merupakan upaya mengatur seluruh aspek kehidupan rumah tangga agar tercipta keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Salah satu kuncinya ialah manajemen keuangan
keluarga, yaitu pengelolaan pendapatan dan pengeluaran secara efektif, efisien, dan sesuai syariat dengan prinsip mencari rezeki halal, hidup hemat, menabung, mengutamakan kebutuhan primer, serta menghindari gaya hidup konsumtif. Pengelolaan keuangan yang baik juga mencakup perencanaan investasi jangka panjang, seperti zakat, sedekah, tabungan haji, pendidikan, pensiun, asuransi, dan warisan. Nah, selain keuangan, keluarga juga perlu menerapkan manajemen disiplin waktu untuk beribadah, bekerja, belajar, bersilaturahmi, dan membangun kebersamaan. Karena waktu yang dikelola dengan baik melahirkan produktivitas dan kedamaian. Manajemen makanan kesehatan dalam keluarga pun penting agar setiap anggota memperoleh asupan yang bergizi, seimbang, halal, dan penuh keberkahan. Pada akhirnya, manajemen keluarga bahagia dibangun atas dasar keimanan, komunikasi yang harmonis, tanggung jawab bersama, serta keteladanan orang tua. Dalam konteks pendidikan anak, orang tua harus selektif memilih lembaga pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai keluarga, mengutamakan pengembangan karakter, spiritualitas, dan kemandirian anak, bukan hanya prestasi akademik saja. Jadi untuk di bab yang terakhir ini akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada rekan saya dipersilakan. Oke, jadi di sini kita telah sampai di bab terakhir pembahasan pada buku yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya di bab ke-13 ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan keluarga, karena menjadi jembatan utama antara orang tua dan anak dalam proses pembelajaran, pembentukan karakter, seperti penyelesaian konflik. Tanpa komunikasi, pendidikan dalam keluarga tidak dapat berlangsung dengan baik karena penyampaian nilai, pengetahuan, dan sikap hanya dapat terjadi melalui interaksi langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi yang efektif dalam keluarga ditandai dengan sikap saling menghormati, empati, kasih sayang, dan kejelasan pesan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan suasana yang menyenangkan. Selain sebagai sarana pendidikan, komunikasi juga menjadi media penting untuk menyelesaikan konflik yang wajar terjadi dalam keluarga, baik antara suami istri maupun antara orang tua dan anak itu sendiri. Kemudian dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang, setiap perbedaan dapat diselesaikan secara bijaksana sehingga keutuhan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Nah, sudah selesailah kita untuk pembahasan di seluruh bab pada buku pendidikan keluarga yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya kesimpulan kita ini akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh untuk kepada Kak Inka disampaikan untuk kesimpulannya. Baik, jadi setelah penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasannya buku pendidikan keluarga yang membahas konsep dan strategi karya Safruddin Aziz ini menegaskan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, moral, dan kecerdasan anak melalui pendidikan berbasis nilai dan kelekatan emosional yang harmonis. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, buku ini menjadi sumber inspiratif dan panduan penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam upaya menanamkan pendidikan karakter yang kokoh di tengah tantangan zaman. Semoga konsep-konsep yang disampaikan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan keluarga sehingga menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. Nah, jadi itu kesimpulan dari bab-bab yang telah kita bahas tadi. Boleh untuk Kak Dinda langsung kita tutup untuk kegiatan kita hari ini. Oke, baik, terima kasih. Saya berharap bahwa diskusi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kita yang menyampaikan atau bagi kalian yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama diskusi berlangsung. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan tema diskusi yang tidak kalah bermanfaat
jumpa di sesi bedah buku selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih.